Assalamualaikum, Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami di sini mau mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Cudaat yang sudah mengendorse buat sobat-sobat KSB yang mau berpesan ataupun berbelanja. Bisa lihat toko Cudaat di Shopee ataupun bisa langsung nanti ada di deskripsi kontak person buat pemesanan sal dan aksesoris yang lainnya. Terima kasih buat Cudaat yang sudah mengendorse dan buat Kuryang juga yang sudah mengendorse. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran buat sobat-sobat KSB yang mau berpesan kaos, sweater, sablon, patek kecil ataupun besar, bisa menghubungi Kuryang dan bisa langsung tengok juga di toko online di Shopee juga ada, atau nanti di deskripsi ada kontak pesennya Mang Akuy dan Kang Mot. Oke, tidak lama-lama lagi kami akan membahas di sini tentang ilmu ma'rifat Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi kami di sini mau mengingatkan bahwa kami di sini bukan untuk menggurui, tapi bertukar pikiran. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, bantu doa, bantu support agar kami bisa lama lagi. Kami akan membahas tentang ilmu ma'rifat Sunan Kanjeng Kalijaga. Nah, sebenarnya ilmu ini sangat dirahasiakan atau disembunyikan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijogo, dan bagi orang-orang tertentu saja yang memang mencari atau juga memang berkeinginan betul untuk bisa ma'rifat kepada Gusti Allah saja yang bisa menemukannya. Dalam mengajarkan ilmu ma'rifat ini, beliau Kanjeng Sunan Kalijogo itu disembunyikan di dalam cerita pewayangan. Kita tahu bahwa beliau ini adalah di samping seorang waliullah, beliau juga seorang seniman besar dan juga seorang budayawan Jawa yang sangat luar biasa. Di samping itu, beliau juga seorang dalang. Dalam syiar agama Islam kala itu, beliau mengajarkan ilmu ma'rifat tetapi tidak melok, atau artinya tidak secara gamblang, tetapi disembunyikan ataupun dirahasiakan di dalam cerita-cerita pewayangan, terutama adalah cerita Dewa Ruci. Nah, di dalam Dewa Ruci tadi diceritakan bahwa seorang Pandawa yang namanya adalah Bimasena atau Werkudara. Nah, itu sedang berguru untuk mencari ilmu kesempurnaan kepada gurunya yaitu Dawan Purno. Nah, di situ Begawan Purno menyuruh Bimo ataupun menyuruh Werkudara untuk mencari gunung sesuai angin. Nah, di sini kalau orang yang tidak memahami dan tidak menggali secara dalam apa itu gunung sesuai angin, maka yang didapat hanya sebuah cerita wayang saja. Tetapi kalau orang yang benar-benar mau menggali kisah ini, di situ di dalam terdapat ajaran-ajaran ilmu ma'rifatullah yang sangat luar biasa. Jadi dalam mencari ilmu kesempurnaan ini urip atau ilmu kesempurnaan hidup, mencapai kehidupan, ini Werkudara itu disuruh oleh gurunya Begawan Purno untuk mencari yang namanya gunung sesuai angin. Nah, di sini disimbolkan bahwa gunung sesuai angin itu hanyalah bahasa kiasan. Entah itu karena awal mulanya
itu mau di Bimosena itu meninggal, atau supaya nanti Pandawa itu bisa dikalahkan oleh Kurawa saat terjadi perang Batarayuda. Tetapi di sini yang perlu kita gali adalah ajarannya, yaitu disuruh mencari gunung sesuai angin. Nah, gunung sesuai angin ini berada di hutan Wicaksoro, dan di hutan Wicaksoro itu ada gunung yang namanya Reksomuko. Nah, betul, Werkudara emang mencari gunung sesuai angin itu tadi di hutan Wicaksoro di gunung Reksomuko. Nah, di situ Werkudara ketemu dengan raksasa, yaitu dua raksasa penjaga dari gunung Reksomuko itu tadi. Yang pertama namanya Tokbuko, yang kedua namanya Rukmokolo. Nah, di sini harus kita bedah bahwa sebenarnya gunung sesuai angin itu adalah simbol daripada keluar masuknya nafas. Angin itu adalah, nah tadi keluar masuknya nafas itu adalah angin. Jadi untuk mencari ilmu kesempurnaan hidup atau untuk bisa ketemu dengan guru sejatinya, maka harus mencari gunung sesuai angin. Jadi harus belajar keluar masuknya nafas. Nah, itu untuk bisa memaknai keluar masuknya nafas dengan mengagungkan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus di hutan Wicaksoro. Jadi harus dengan laku-laku tirakat, harus dengan kesengsaraan hidup. Jadi tidak dengan bermewah-mewahan dulu, tapi dengan Wicaksoro atau dengan kesengsaraan terlebih dahulu. Dan di situ kita disimbolkan di hutan Wicaksoro itu ada namanya Gunung Reksomuko. Jadi gunung yang ada di Reksomuko. Reksomuko itu adalah muka. Muka ini ada gunungnya. Apa itu? Hidung. Jadi hidung inilah yang disimbolkan oleh Reksomuko, Gunung Reksomuko. Nah, ini seperti gunung. Jadi hidung. Nah, di situ ada dua raksasa, yaitu Rotmuko dan Rokmokolo, yang artinya bahwa di dua lubang hidung ini, keluar masuknya napas ini, itu ada penghalang sebenarnya. Rotmuko yang artinya adalah kamukten, atau ini masalah harta benda ataupun masalah kekayaan. Rotmokolo ini adalah kemuliaan. Jadi untuk bisa mengagungkan nama Tuhan, kita harus mengendalikan atau bisa mematikan yang namanya kamukten dan kamulian, yaitu kekayaan, harta benda, dan juga kemuliaan. Ini harus kita singkirkan dulu, karena ini sebenarnya nanti yang akan menghambat keluar masuknya nafas untuk bisa mengagungkan nama Gusti Allah. Atau bisa dikatakan bahwa kita harus mengendalikan nafsu duniawi agar kita bisa bertemu dengan yang namanya gunung sesuai angin. Ini harus kita kendalikan dulu, masalah nafsu dunia. Jadi di situ diceritakan bahwa Werkudara ini perang melawan raksasa dua tadi, yaitu Rotmuko dan Rokmoko. Ini perang. Ini ibaratnya diri kita juga berperang juga dengan raksasa yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu duniawi. Nah, tetapi di cerita tersebut memang belum bisa ketemu dengan namanya ilmu kesempurnaan tadi. Belum sampai ke sana. Jadi Werkudara masuk hutan tadi belum bisa ketemu dengan namanya gunung sesuai angin. Baru kemudian Werkudara pulang lagi bertanya kepada gurunya, yaitu Punggawato. Kemudian untuk mencari ilmu kesempurnaan tadi, Werkudara itu terus disuruh untuk mencari yang namanya banyu prawito sari atau banyu prawito suci di Samudra Minangkalbu. Nah, di sini itu juga merupakan sebuah ajaran atau sebuah
ilmu ma'rifatullah sebenarnya. Jadi bukan hanya keluar masuknya nafas saja, kita bisa ketemu dengan diri kita pribadi atau guru sejati kita. Belum bisa. Maka harus kita meneruskan perjalanan untuk menyebur ke dalam samudra Minangkalbu. Kita harus menyelam ke dalam samudra hati kita. Nah, sampai di pinggiran samudra ini Werkudara ketemu dengan Naga. Di situ diceritakan bahwa Werkudara harus berperang dulu, bisa mengalahkan Naga itu tadi untuk masuk ke dalam samudra Minangkalbu atau mencari banyu prawito suci atau prawito sari atau air kehidupan atau makhluk hayat. Nah, apa simbol daripada Naga itu tadi yang harus kita kalahkan atau yang harus dikalahkan oleh Raden Werkudara? Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Anasiru Rogo atau anasirnya jasmani ini harus kita kalahkan dulu. Apa itu anasirnya itu? Anasiroh. Anasiroh kita atau anasir raga kita ini ada 4, yaitu dari tanah, air, api, dan udara. Dan setiap anasir itu tadi itu mempunyai nafsu sendiri-sendiri, yaitu nafsu amarah, nafsu alwamah, nafsu sufyah, dan nafsu mutmainah. Jadi 4 nafsu yang memang selalu ada dalam diri kita ini juga harus kita kendalikan. Nah, setelah bisa kita kendalikan, kita bisa baru masuk ke dalam samudra Minangkalbu, yaitu masuk dan menyelam ke dalam sedalam-dalamnya, ke dalam lubuk hati. Nah, di dalam lubuk hati kita ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah hati besar, yang paling kecil adalah hati kecil. Jadi hati besar dan hati kecil. Nah, hati besar itu masih bisa untuk berbohong, untuk bisa menipu, itu hati besar. Kita harus masuk lagi ke dalam, yaitu hati kecil kita atau hati nurani kita. Hati ini tempatnya nurani, yaitu nur cahaya ni ingsun Allah. Jadi dengan keluar masuknya nafas, dengan mengagungkan nama Allah, kita harus masuk ke dalam hati kecil kita. Karena disitulah cahaya ketuhanan akan memancar. Nah, di dalam cerita wayang tersebut, Werkudara setelah mengalahkan Naga tadi, baru bisa masuk ke dalam samudra Minangkalbu. Dan di dalam samudra Minangkalbu itu, Werkudara ketemu dengan namanya Dewa Ruci. Nah, wujud dari Dewa Ruci itu adalah sama persis dengan wujudnya Raden Werkudara. Tetapi memang kelihatan kecil. Tetapi Raden Werkudara setelah disuruh masuk ke dalam Dewa Ruci, di dalam Dewa Ruci itu ternyata sangat-sangat besar. Bahkan dunia seisinya pun bisa muat semua. Ini juga bisa digambarkan bahwa diri kita harus bisa masuk ke dalam hati nurani kita. Maka di situ akan menemukan diri kita sejati atau diri pribadi kita, atau bisa dikatakan kita ketemu dengan guru sejati kita, yaitu di dalam hati nurani, di dalam hati kecil kita. Karena di dalam hati kecil kita itulah cahaya Tuhan, cahaya kebenaran, suara kebenaran berada. Dan di dalam samudra Minangkalbu itu tadi,
maka Werkudara sudah mendapatkan apa yang namanya banyu prawito suci atau banyu prawito sari atau ma'ul hayat atau air kehidupan. Jadi kalau kita pengen ketemu dengan guru sejati kita, pengen ketemu dengan sang paraning dumadi, atau pengen ketemu dengan ilmu kasampurnaning urip, maka kita harus selalu mengagungkan nama Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat keluar masuknya napas, kemudian kita masuk ke dalam sampai ke dalam hati kecil kita yang paling kecil, hati yang paling dalam, agar kita ketemu dengan namanya air kehidupan, yaitu guru sejati kita atau juga dikatakan cahaya kebenaran. Kalau kita sudah menemu dengan guru sejati kita atau kita sudah menyatu dengan sukmo sejati kita, maka bisa dikatakan sudah ketemu dengan yang namanya guru sejati atau wasmu manunggaling badan wadah karo sukmo sejati, atau bisa dikatakan kita sudah bisa menguasai yang namanya ilmu sangkan paraning dumadi, asal mula kehidupan kita atau air kehidupan tadi atau air prawito suci atau banyu kehidupan. Jadi itu sebenarnya ilmu marifat Kanjeng Sunan Kalijogo yang dirahasiakan atau sinakit dalam cerita wayang yang berjudul Dewa Ruci. Ini adalah tuntunan agar kita selalu bermakrifatullah, agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara bermakrifatullah semacam itu, maka kehidupan kita akan menjadi lebih tentram, lebih ayem, menjadi bahagia. Karena apa? Karena selama ini yang membuat sengsara hidup kita, yang selalu membuat masalah di dalam hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah karena nafsu duniawi tadi yang menutupi samudra kalbu. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menjadikan suatu tambahan wawasan dan bisa menjadikan tambahan pengetahuan dan juga bisa menjadi penuntun bagi jiwa-jiwa yang sedang kegelapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kami di sini bukan untuk menggurui, tapi kami di sini bertukar pikiran. Ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bantu doa, bantu support agar kami bisa terus berkarya. Assalamualaikum, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Salam Kuncup Nusantara.